Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abrilina Ikawati, NIM 402200122, kelas PSE. Di sini saya akan mengulang kembali materi tentang peradaban Islam di Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah Rasulullah ditujukan untuk orang-orang yang sudah masuk Islam dan untuk orang-orang yang belum masuk Islam. Dakwah yang dilakukan untuk orang-orang yang sudah masuk Islam ditujukan untuk melaksanakan hukum-hukum dan ibadah-ibadah ritual. Sedangkan dakwah untuk orang yang belum masuk Islam ditujukan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya serta mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Kemudian, usaha yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam membentuk masyarakat Islam Madinah yaitu dengan membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun yaitu Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah atau September 622 Masehi. Masjid tersebut berfungsi sebagai yang pertama sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Yang kedua, menjadi tempat belajar agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, sarana penyambung tali silaturahmi antara kaum muslimin. Yang keempat, sarana sosial. Yang kelima, menjadi tempat bermusyawarah. Dan yang keenam yaitu menjadi tempat penyusun strategi perang. Kemudian, Nabi Muhammad dan para sahabat mendirikan pasar yang digunakan untuk membangun perekonomian rakyat dan sebagai sarana menyebarkan ajaran Islam. Masyarakat Madinah sangat menyambut hangat atas adanya pasar tersebut, karena dengan adanya pasar tersebut mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan dan jauh dari riba dan keserakahan. Pasar Madinah tersebut menjadi urat nadi perekonomian negara Islam yang pertama yang berpusat di Madinah. Selanjutnya, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah untuk mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, agar saling membantu dan saling mengasihi satu sama lain. Kaum Muhajirin yaitu orang-orang Islam dari Mekah yang ikut berhijrah ke Madinah, sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Di Madinah, setelah syarat menjadi sebuah negara sudah dipenuhi, Nabi Muhammad membuat konstitusi yang dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah sendiri adalah produk undang-undang hasil kompromi antara kaum Islam dengan non-Islam di Madinah yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipenuhi bersama. Kemudian isi Piagam Madinah yang pertama dalam bidang politik yaitu Nabi Muhammad SAW menyelesaikan semua masalah masyarakat Madinah berasaskan semangat bermusyawarah dan berlandaskan keadilan. Yang kedua yaitu di bidang agama, rakyat Madinah bebas memilih dan mengamalkan agama masing-masing dan juga perlu menghormati agama lain. Yang ketiga yaitu bidang sosial, setiap individu mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negara Madinah. Selanjutnya bidang perundangan yaitu undang-undang sistem dilaksanakan secara menyeluruh dan menjadikan cara hidup lebih tersusun dan diterima ramai. Yang kelima, bidang ekonomi. Setiap rakyat diberikan peluang untuk menjalankan perniagaan dan dilarang riba dan penipuan dalam ekonomi Islam. Yang keenam, bidang pertahanan, yaitu setiap rakyat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dan dari ancaman luar. Yang ketujuh, kedudukan Yahudi. Mereka mempunyai hak yang sama dengan anggota lain untuk menikmati keselamatan dan kebebasan. Materi yang kedua yaitu Perjanjian Hudaibiyah. Nabi Muhammad mengizinkan kaum muslimin mengadakan perjalanan ke Mekah yaitu sebanyak 1.000 orang pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Perjalanan tersebut bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji. Namun, Nabi Muhammad melarang kaum muslimin membawa senjata demi menghilangkan prasangka kaum Quraisy Mekah dan hanya diperbolehkan mengenakan pakaian ihram.
Setelah mendengar kabar bahwa kaum muslimin akan melaksanakan ibadah haji, kaum Quraisy menyiapkan 200 orang di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid untuk menghalangi Nabi dan pengikutnya masuk ke Mekah. Kemudian Nabi Muhammad mengitari pegunungan untuk menghindari agar tidak bertemu dengan kaum Quraisy. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Nabi Muhammad dan pengikutnya sampai di daerah Hudaybiyah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengutus Utsman bin Affan kepada pemuka kaum Quraisy, dan perundingan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa yang diperbolehkan ibadah umroh hanya Utsman bin Affan. Setelah itu, kaum Quraisy percaya bahwa kedatangan Nabi dan pengikutnya hanya untuk melakukan ibadah umroh, bukan untuk berperang. Upaya untuk mencapai titik kompromi, kaum Quraisy yang diwakili oleh Suhail ibnu Umar dan kaum muslimin diwakili oleh Nabi Muhammad dan ditemani oleh Ali bin Abi Thalib. Pertemuan itu dinamakan dengan Perjanjian Hudaybiyah. Isi Perjanjian Hudaybiyah tersebut yang pertama adalah diberlakukan gencatan senjata antara Mekah dan Madinah selama 10 tahun. Yang kedua, warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Yang ketiga, warga Madinah yang menyeberang ke Mekah maka tidak boleh kembali ke Madinah. Yang keempat, selain warga Mekah dan Madinah dibebaskan untuk memilih berpihak ke Mekah atau berpihak ke Madinah. Dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah tetapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekah setelah setahun perjanjian. Demikian adalah paparan materi tentang peradaban Islam di Madinah dan Perjanjian Hudaybiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.